Nah, maka puasa adalah, kata Imam Al-Jili, isyarah. Ya. Puasa adalah sebuah penjelasan, sebuah pernyataan akan apa? Imtina, menahan diri. Dari apa? Dari menggunakan tuntutan fisik. Makan minum kan itu muqtadayatil basyariyah. Untuk apa? Untuk menyandang, berusaha menyandang sifat somadiyah, sifat-sifat somadi, kekuatan batin. Itu. Ini puasa udah, coba dalam sejarah Islam baca peperangan umat Islam banyak menang di Ramadan. Kita nggak ngapa-ngapain, tewas di musola. Ngaji kagak, nyari duit kagak, udah. Kenapa? Puasa. Ya Allah. Karena dia merasa bahwa puasa itu meletihkan tubuh. Kalau mindsetnya dirubah, tidak. Makanya ulama kita dari dulu, kalau Ramadan itu ngaji dibanyakin. Iya, dari pagi tuh ngaji sampai jam 12, besok pagi mulai lagi. Kenapa? Nggak diganggu sama makan, minum, nggak diganggu. Ngerokok, katanya saya nggak bisa ninggalin rokok, maaf. Lah puasa ninggalin, kan bohong itu. Saya lebih baik cerai sama bini daripada merokok. Itu gobloknya itu. Iya, padahal Ramadan dia ninggalin 12 jam. Ya kalau ada laki yang begitu, Ramadan sumpelin mulutnya, rokok bang, rokok bang. Kan dia bebas tuh dari rongrongan apa tubuh, bebas. Bisa, maka mindsetnya itu dirubah bahwa puasa itu membangun keruhanian. Gitu. Dan lain-lain juga sama. Imam Hakim At-Tirmizi, puasa adalah buahnya mensucikan nafsu tuh. Bahkan menurut Al-Imam Al-Mustaghnami, puasa dalam syariat kaum adalah menahan diri dari selain kekasihnya. Ini lebih dalam lagi. Puasa adalah menahan diri dari selain kekasihnya. Ya, artinya siapa kekasihnya? Allah. Dia ingin mendapatkan kehadiran Allah di hatinya. Kan orang demen itu apa? Orang demen itu kan adalah orang yang menukar sifatnya kepada sifat kekasihnya. Seperti yang kita selalu terangkan tentang cinta kan? Cinta itu adalah mengambil sifat kekasihnya, mencintai kekasihnya dengan cinta dia kepada dirinya. Inilah yang dimaksud, ya. Selalu yang dimaksud, yang dikatakan oleh orang sufi, melakukan sesuatu, menjauhkan apa, terutama puasa. Puasa adalah menahan atau menjauhkan dari selain kekasihnya. Jadi dia hanya ingin punya Allah di dalam jiwanya ini, mempunyai sifat-sifat Allah, yaitu sifat-sifat mulia itu maksudnya. Terus halaman 4. Fasaum bihadzal ma'nal haqiqi annahu ta'ala da'a ibadahu ila ittisab bi awsafi wa takhalluq bi akhlaqih. Artinya orang yang berpuasa itu secara hakiki maknanya Allah mengajak hambanya untuk mempunyai sifat-sifat Allah, akhlak-akhlak Allah. Ini istilah. Karena saya mendengar ada orang bertanya kepada Ustadz, ya Ustadz, kata orang sufi katanya takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Betul apa salah? Syirik gitu. Makhluk lain, khalik lain, nggak bisa kita bersifat Allah. Ya. Ini Ustadz itu nggak nanya dulu, ini Ustadz ada satu ilmu, dan ilmu, di dalam ilmu itu ada istilah, dan ini adalah istilah. Ya. Kenapa? Karena orang sufi membaginya begini supaya jelas ya. Orang sufi menyebut bahwa orang yang di Al-Quran dikatakan aulia, siddiqin, muttaqin, mukhlasin, mukhlisin,
Ini yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini adalah gelar jiwa, bukan gelar fisik. Kalau gelar fisik, ustadz, kiai, tuan guru, syekh, doktor, profesor, itu gelar tubuh. Nah, yang digelarin itu sidik apa enggak kepada Allah, mukhlis apa tidak, punya wilayah tidak kepada Allah. Itu Allah enggak melihat itu. Nah, maka orang sufi tidak cukup istilah dalam Al-Quran dan hadis, dia punya istilah lain. Arifin misalnya, wasilin, itu istilah mereka. Ya, dan ada satu lagi istilah yang kontroversi, al-insanul kamil. Nah, disinilah teori itu kemudian al-insanul kamil, manusia sempurna. Sering terus, emang ada manusia sempurna? Oh iya. Ya. Ini istilah. Sama juga laki ngomong sama perempuan, Neng, hanya engkau yang cantik di dunia ini, tidak ada lagi. Betul gak tuh kira-kira? Betul gak? Bohong. Begitu keluar, Masya Allah, banyak men ya. Itulah bahasa hub, bahasa jiwa, ya, bahasa rohani, dan tasawuf, semua bahasa itu. Maka dinamakan al-insanul kamil, karena mereka meneliti bahwa tubuh manusia ini sempurna dibanding makhluk semua. Maka ruhnya juga dalam jiwanya mesti sempurna. Kesempurnaan ruh apabila memiliki akhlak yang disebut hakikat, yang diperlukan untuk hidup dan ibadah ini. Seperti kita perlu kepada Allah, berarti perlu akan kesempurnaan rohani. Itu buktinya perlu kepada Allah. Nah, apabila sempurna, maka baru insan itu kamil. Kalau ruhnya nggak sempurna, mereka mengatakannya al-insanul adi atau al-insanul hayawani. Makanya kan orang dulu juga ngomong, saya manusia biasa, Superman, luar biasa, begitu. Ya, jadi tubuh ini memang bukan Superman, super binatang. Apa bahasa Inggrisnya binatang? Bahasa Inggris apa? Super animal tuh. Sebetulnya tubuh ini, yang Superman itu adalah jiwa rohani. Nah, maka puasa atau ibadah secara umum, terutama di sini puasa, betul-betul puasa itu membangun sisi kerohanian yang disebut mendapatkan sifat Allah rohani ini. Lah kan dalam tubuh juga kan sifat Allah juga. Melihat sifat Allah, membicara sifat Allah. Allah menjelaskan kepada kita akan sifat-sifatnya yang ada pada Allah yang gaib mutlak. Maka kita percaya Allah ada, kita ada. Allah melihat, kita melihat. Sebagai dalilnya kan begitu. Nah, ada sifat-sifat yang dirohani. Mereka membagi yang tubuh jalal, yang rohani jamal. Maka Nabi itu jiwanya, rohaninya, akhlaknya adalah jelmaan tunggal sifat indah Allah, sifat jamal Allah, tunggal. Gitu. Nah, maka semua ibadah upaya untuk mendapatkan itu. Kalau enggak, berarti kita puasa atau ibadah lain zahir saja. Ya. Nah, maka itulah maksudnya puasa adalah al-ittisab bi awsafi wa takhalluq bi akhlaqi. Dan melakukannya berdasarkan kemampuan. Makanya enggak makan sampai gurub doang, sampai terbenam, enggak terus. Untuk menunjukkan bahwa dia adalah manusia. Tidak seperti malaikat, tidak seperti Allah yang memang enggak makan, enggak minum langsung. Kita cuma 12 jam lah katakan. Setelah itu kita buka. Nah, ketika buka, kita itu merasa hamba.
Enggak terus-terusan kita hidup dengan rohani tanpa makan. Kan rohani kan makanannya bukannya nasi, bukannya ya. Dan siang sebetulnya tidak boleh tidur. Dan tidak boleh berantem, tidak boleh, artinya semua sifat tubuh dilawan siang itu. Ya. Makanya kita dilatih kepada yang halal. Kita kan nggak boleh makan makanan kita, nggak boleh tidur bini kita. Nah maka kalau kita puasa dari halal, jangan buka dari haram. Begitu maghrib Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini terserah hukum rokok. Hukum rokok haram apa makruh? Apa mubah? Pak? Haram. Nah, kalau haram jangan buka dengan haram. Gimana puasa dari halal bukanya sama haram? Makruh juga nggak boleh. Ya. Makanya entar habis makan, habis terawih baru ngerokok. Mubah. Nah itulah puasa menurut mereka. Inilah yang dimaksud as-saum li wa ana ajzibih. Karena puasa itu sifat Allah, sifat rububiyah. Allah tidak makan dan malah Allah memberi makan. Nah, makanya dikatakan as-saumu li. Ya. Siyak dari li ini boleh dikatakan li ajli atau li ana, li milik. Gitu. Puasa itu sifatku. Boleh. Ya. Karena siyaknya semua mendukung wa ana ajzibi. Konteksnya membetulkan dua-duanya. Ya. Dan maghrib buka. Nah itu takrib menurut mereka. Sekarang kita lihat faedahnya. Berarti kalau kita berpuasa seperti itu, ya, puasa adalah at-takhalluq bi akhlaqillah wal ittisab bi sifatillah, atau secara istilahnya menurut mereka as-samadiyah. Karena selama ini kita bergantung kepada materi, kepada perut. Ya. Sekarang puasa diperangi untuk bergantung kepada jiwa, kepada samad. Ya. Maka faedahnya lihat, puasa adalah yaqta'u asbabal istirqaq. Puasa ini memutuskan sebab-sebab kehambaan, perbudakan. Sebab-sebab kehambaan, ya, perbudakan. Min as'abil asya, artinya di antara yang paling susah bagi nafsu itu menahan dari yang sudah menjadi karakter dia. Makan kan memang keperluan nafsu. Lah orang kagak boleh makan, kagak boleh minum, punya bini kagak boleh tidur, orang marah kagak boleh ngomong. Nafsu kalau marah kan ngomong. Ya, saya punya ponakan kalau diomelin bapaknya jawab baik. Asal diomelin ibunya jawab, diomelin ibunya jawab. Lalu saya suruh abangnya nasihatin adek lu tuh, jangan jawab mulu, dinasehatin. Tong, lu kalau udah nasihatin baba jangan jangan jawab baik. Sakit bang di sini saya kalau nggak ngomong, katanya begitu. Mantep kan jawabannya itu. Apalagi emak kalau ngomong rewel banget, kalau saya tahan bisa sakit saya. Gitu. Ya, sebetulnya satu, ya mungkin dalam psikologi barat, ya, marah itu kan kudu dilampiaskan, diluapkan. Makanya kalau misalnya bini marah kasih piring neng gitu, banting begitu. Nah sedangkan Nabi melarang itulah taghdab. Nabi bukan melarang jangan punya sifat marah, tetapi jangan melakukan marah dalam bentuk akibat yang merusak. Tidak boleh dilampiaskan. Apa? Dilawan. Karena sifat ghadab itu warna dasar, sifat dasar.
Makanya Nabi menyuruh apa? Jika marah kan suruh berdiri, suruh duduk, suruh tiduran, suruh wudhu, suruh jalan. Ya. Bagaimana menaklukkannya? Bukan di ya, lama-lama jantungan ya, TBC nanti. Ya. Tetapi kita menyadari bahwa itu tajribah. Nah, kalau kita melakukannya sebagai ibadah tarbiyah, maka itu ada pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, puasa salah satunya, latih di puasa. Karena puasa adalah memutuskan, mencegah melakukan kehambaan. Ya. Tadi bahwasanya sesuatu yang paling sulit bagi nafsu itu adalah mencegah untuk melakukan hal-hal yang biasa dilakukan, yang menjadi karakternya. Mencegah dari apa yang menjadi syahwatnya, melarang anggota tubuh, ya, apa-apa yang dilarang oleh agama, itu tidak bisa. Maka Allah wajibkan berpuasa untuk memecahkan syahwat itu, dan sekaligus memutuskan sebab-sebab kita tunduk kepada sesuatu. Itu. Kenapa? Karena kita ini kalau terbiasa melakukan itu, maka sesuatu itu akan memperhamba kita. Antum biasa punya mobil, tiba-tiba nggak punya mobil, udah, aduh. Ya, ini sifat tubuh begitu. Ya. Tadinya punya mobil, tiba-tiba nggak punya mobil, nggak ngaji tuh. Kenapa mobil gua nggak ada? Lapan di jalanan banyak. Ya, ada Grab sekarang mah, tapi tetap aja. Ya, orang biasa makan, kalau nggak makan nggak bisa. Ya. Itu yang dimaksud sesuatu memperhamba dia, dan kita tanpa menyadari itu, sehingga kita melakukan kebaikan apapun, kalau atas dasar fisik, pikiran, mesti ada timbal balik. Ya, ngapain lu kumpul-kumpul? Ada makanan nggak? Kan begitu. Itu orang atau bukan itu kalau begitu tuh? Iyalah. Ya, kudu ada empannya aja, kalau nggak ada empannya nggak mau. Nah, puasa, ya, kita dilawan untuk kita tunduk, menghamba kepada karakter nafsu, sehingga menjadi manusia yang sempurna. Seperti tadi tuh. Sempurna itu adalah di situ mutasyabbihan billah, sahibi al-kamalil mutlaq, tapi ala qadri taqatih, berusaha menyerupai dalam arti maksudnya memiliki sifat-sifat yang, ya, Allah punya sebagai sifat keindahannya. Allah sifat pemaaf, pemurah, pengasih, penyayang. Ya. Nah, ini Ramadan itu. Makanya di puasa dilatih untuk banyak memberi, dilatih, ya, sampai ada dalil kamu membukakan satu korma saja, itu pahalanya itu lebih bagus daripada orang yang sembahyang, yang perang fisabilillah dan lain sebagainya. Karena kasih sayang itu, ya, mesti tumbuh, tidak berdasarkan kemaslahatan, kepentingan. Ya. Dan orang jika biasa 1 bulan, maka akan menjadi karakternya 1 tahun. Orang kalau biasa 1 tahun, maka akan menjadi karakter dia seumur hidup dia. Kita biasain 1 bulan. Makanya kalau ada buka, kudu dikodok supaya punya pembangunan jiwa 30 hari agar menjadi biasa 1 tahun penuh sisanya. Begitu udah mau habis, datang lagi puasa, ya, naik lagi tuh rohani kita, ya, ketunduk upaya untuk mengalahkan kita kepada hawa nafsu. Kemudian yang kedua, as-saumu yurisul hurriyah al-kamilah. Puasa itu mewariskan kebebasan, kemerdekaan sempurna. Tadi bahwa puasa adalah al-ittisab bisifatir rububiyah ala qadri taqatil insaniyah. Ya.
Puasa adalah bersifat dengan sifat Allah, ketuhanan sesuai kemampuan manusia. Melalui apa? Melalui mengendalikan keinginan nafsu agar tidak merasa perlu pada nafsu itu sendiri. Artinya agar dia punya kekuatan sendiri, kekayaan diri, begitu. Ya. Dia tidak kalah dengan tujuan-tujuannya, dengan keinginan-keinginan nafsu, dia mampu. Ya. Maka kata Nabi, laisal ghina an kasratil al-ard wa innamal ghina ghina nafs. Kaya itu bukan kaya harta, kaya adalah kaya jiwa. Artinya apa kaya jiwa itu? Mampu dia mengendalikan nafsunya, itu maksudnya kaya jiwa. Maka orang yang mampu mengendalikan nafsunya menunjukkan bahwa di dalam rohaninya telah tumbuh sifat-sifat mulia. Maka kekayaan itu adalah orang yang mempunyai sifat mulia itu. Apa cirinya orang yang mempunyai sifat mulia? Mampu mengendalikan sifat nafsunya. Udah. Nah, kalau belum punya sifat mulia ini, dia masih kalah menang mengendalikan nafsunya. Kadang sabar, kadang kagak. Kadang redo, kadang kagak. Kadang maafin, kadang kagak. Itu masih sifatnya kadang-kadang, yaitu hal. Ya. Nah, maka kita tidak akan sesempurna Allah, tetapi kita telah mendapatkan sebagian apa yang kita perlukan untuk diri kita. Setiap orang ini perlu kesempurnaan rohaninya berbeda. Ya. Ya, karena ujiannya, musibahnya, tanggung jawabnya semua berbeda. Tetapi sempurna bagi masing-masing diri sempurna. Maka kita tidak perlu memikirkan kesempurnaan orang lain. Maksudnya tidak boleh ingin menjadi orang lain. Kita hanya menjadi diri kita saja. Ya. Sebetulnya bukan hanya puasa, itu dalam halaman 51 itu. Fahakaza da'bul ubad fi kulli sanah ma'ama fi awqatis shalah minal khuruji wal firar anil asya aidan. Coba seperti salat. Salat juga itu sebetulnya kita berapa kali dalam sehari itu, ya? 5 kali. Itu sholat, kita 5 kali lari kepada Allah, jiwa kita, yang mana kita kalah tuh dengan fisik sehari-hari, ya, maka kita disuruh lari kepada Allah. Kita bawa fisik kita, kita hadapkan rohani kita. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Allahu Akbar. Ya, kudunya mah abis itu tuh tentrem lagi, nyaman lagi, kuat lagi. Kita mah tentremnya sholat habis salam, assalamualaikum, assalamualaikum, aduh lega, sholat mulu gua, dari beban rupanya. Emang boleh apa 2 kali ya seharian, ya, sampai 5 kali, ya, karena mindsetnya itu. Nah, sholat itu kita lari kepada Allah 5 kali. Kan nggak boleh kita segerain sholat dohor. Gue udah pengen sholat dohor ini masih jam 10. Enggak, tetap nunggu waktunya. Ada waktu yang dijanjikan oleh Allah. Ayo. Ya. Jadi kita punya pembangunan jiwa itu. Dan itulah sebetulnya yang kita perlukan. Manusia ini banyak perlu kepada tahta, harta, Toyota, senjata, wanita. Padahal bukan. Perlu kepada kekuatan ini. Sehingga apabila kita diberikan atau tidak diberikan tata itu semua, kita tetap jadi hamba Allah. Tidak hamba semua itu. Dan ibadah itu latihan-latihannya. Ya. Nah, maka jangan dirusak dengan sifat-sifat buruk tadi, ghibah, dusta. Itu merusak, meruntuhkan pembangunan somadiyah puasa itu.
Ya. Halaman 53 itu, fa iza fahimta hadza alimta anna fitaman nufus min hubbid dunya wal manhiyat huwa saumul haqiqi. Jadi kita memahami bahwa mengendalikan nafsu dari cinta terhadap dunia dan hal-hal yang dilarang, itulah yang dinamakan puasa hakiki. Gara-gara orang mengikuti perut, lama-lama yang haram dimakan terus. Tapi kalau kita kendalikan urusan makan, maka dia berani, punya kekuatan. Dulu Sidna Abu Bakar berkata begini, setelah aku masuk Islam, taraktu sab'ina mubahan, meninggalkan 70 mubah. Coba, puasa itu kan kita tidak makan, tidak minum yang mubah kan? Gitu. Maka orang sufi di luar itu dia tinggalkan. Sampai sunnah itu makan lauknya satu. Nasi sama ayam udah. Ya sayur asema namanya bukan lauk dah, sama lalap. Lalapnya enggak kira-kira ada pete, ada 10 macam. Ya, coba taklil, coba sedikitin. Makanan itu seperti obat. Obat manfaat, kalau banyak mudarat. Begitu juga makan. Ya. Makan itu kalau banyak bahaya. Coba sekarang orang banyak sakit karena kurang makan atau karena banyak makan? Makan dah kalau gitu banyakin. Ya. Sakit-sakit nanti. Paling tidak setahun sekali kita ada upaya untuk ya, tapi puasa bukan kesehatan fisik tuh. Meskipun dapat kesehatan fisik. Kata Nabi, sumu tasihu. Tetapi tetap maknanya puasalah sehat, sehat rohaninya plus jasmaninya. Ini enggak, sholat rajin setelah diterangkan oleh orang Jepang bahwa sholat itu olahraga yang ternyata terus sudah batal puasanya jika niatnya begitu. Paling kurang batal untuk membangun rohaninya karena didorong oleh motif yang fana, motif selain Allah, bukan motif Allah. Begitu juga puasa. Banyak bintang film puasa untuk slim, ya, untuk kurus, ya. Kenapa tidak puasa betul-betul karena Allah akan mendapatkan dua keuntungan dunia dan akhirat. Ya. Dan yang ketiga, ya. Yang ketiga ini saya ingin baca saya ingin jelaskan dengan teliti nih puasa yang ketiga. As-saumu yahibu ar-rif'ata bin nafyil misliyah. As-saum apa itu? Yahibu ar-rif'ah bin nafyi al-misliyah. Puasa itu memberi, apa itu artinya? Memberi ketinggian, keluhuran, ya. Puasa itu memberi keluhuran dengan apa itu? Meniadakan tandingan, keserupaan, ya. Kenapa orang kalau bulan puasa itu diterangkan ini apa, bulan diskon, bulan ya, panen, pokoknya bulan keuntungan. Artinya kan puasa itu memberikan kita rifah, luhur. Dan apa? Karena puasa ini tidak sama dengan ibadah lain, dinafikan tandingan itu. Jadi luhur. Itu puasa. Ya, coba di puasa kita mendapat Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya. Puasa menafikan
mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Nggak ada tuh ya ibadah yang sedemikian rupa. Nah, apa maksud daripada puasa? Memberikan kedudukan yang tinggi. Ar-rib'ah itu kedudukan tinggi ya, ketinggian derajat, kedudukan tinggi yang tiada tandingannya. Pertama, ternyata bahwa makna puasa tadi kan kita sudah mengatakan secara lughah ya, puasa secara lughah itu imsak atau kaf. Rupanya ada lagi ya, puasa secara lughah itu artinya adalah rib'ah, tinggi derajatnya. Puasa itu maknanya tinggi. Di dalam bahasa Arab lama, ketika dikatakan soma an-naharu, maknanya siang itu tinggi, matahari tergelincir tadi tuh. Soma itu maknanya rafa'at, irtafa'a. An-naharu artinya matahari tinggi. Jadi kata saum itu tinggi. Gitu. Itu secara lughahnya. Ya, itu sebab puasa diwajibkan oleh kita karena puasa itu murtafi'ah. Memang ibadah yang tinggi dibanding ibadah-ibadah yang lain. Ya. Untuk memastikan ketinggian puasa, Allah sendiri yang menafikan kesamaan dengan ibadah lain. Kata Allah, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Semua ibadah manusia dibalas kepadanya berdasarkan banyak dan berdasarkan usahanya, kecuali puasa. Ini kan fa innahu li. Dalam tafsiran orang sufi, puasa itu sifatku. Dan Allah punya sifat laisa kamislihi syai'. Allah punya sifat tidak serupa kepada Allah apapun. Makanya dikatakan puasa itu adalah sifatku. Makanya puasa ini lebih tinggi juga dari ibadah lain. Di samping ada hadis di situ, ya, dikeluarkan oleh Imam An-Nasai, seorang yang bernama Abi Umamah berkata, ya Rasulullah, murni bi amrin akhidhuhu anka. Ya, tolong perhatikan ya. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, perintahkan aku dengan satu perintah yang aku hanya mengambil darimu perintah ini. Apa kata Nabi? Hadisnya tuh, alaika bisaumi fa innahu la mathila lahu, kata Nabi. Kamu wajib berpuasa karena puasa tidak ada bandingnya. Ada makna isyarah diambil dari sa'asaumuli, puasa itu milikku, wa ana ajzibi, balasannya adalah aku. Katakan begitu. Ini berarti puasa lebih tinggi dari ibadah lain. Di samping makna puasa itu juga tinggi. Dan ada pernyataan dari Nabi, fa innahu la masila lahu. Di samping hadis yang umum, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li. Nah, maka orang yang berpuasa ya, berarti dia sedang mengalahkan sifat tubuhnya dan membangun sifat rohaninya, sehingga dia kedudukannya tinggi dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mesti menyadari, mengerti itu ya. Dengan begitu ketika kita masuk kepada Ramadan, tidak takut dengan letih karena lapar dan hausnya, sehingga membuat malas. Karena dia memandang puasa itu nggak makan nggak minum, jadi malas ya. Bukan sedang menyongsong sifat-sifat mulia, dan keletihannya itu melemahkan, mengalahkan, kalau bahasa agamanya menghapus sisa-sisa ya
perbuatan buruk, nafsu yang menutupi rohani ini. Nah, itu puasa. Tadi dari segi bahasa. Kedua, dari pernyataan Allah bahwa puasa itu milik aku. Ya, ketiga, dari pernyataan Nabi bahwa fa innahu la matsila lahu. Yang keempat, di halaman 57, Ramadan itu juga ismun min asma'illah. Jadi ada satu dalil yang mengatakan bahwa Ramadan adalah salah satu nama Allah. Karena Nabi pernah berkata, la taqulu Ramadan fa inna Ramadhana ismun min asma'illah. Kamu jangan bilang Ramadan, mesti bilang paling tidak syahrul Ramadan. Ya. Karena Ramadan adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu ketika datang Ramadan, kita disuruh qiyam, taraweh. Bahkan kurang, nanti malam juga disuruh sembahyang qiyam malam juga. Itu untuk mengilustrasikan nanti di akhirat ketika orang itu dibangkitkan, kemudian Allah itu datang dan semua orang berdiri. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, katanya. Di hari yang orang semua berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita malam sholat itu mengagungkan Ramadan. Bahwa ini sifatnya. Ya, ibadah ini memang ibadah yang khas untuk membangun sifat somadiyah, ruhaniyah, robbaniyah di dalam diri. Di mana di siang hari kita disuruh menjauhi basariyah agar membangun ruhiyah. Tetapi kita makhluk, tidak mungkin terus-menerus seperti Tuhan, kehidupannya rohani. Maka makan ketika gurub. Ketika habis gurub makan, kita berdiri sholat kepada Allah untuk memuliakan, untuk menyambung kembali usaha pembangunan rohani siang hari disambung malam hari dengan sholat, dengan tadarus, ya, agar betul-betul puasa itu memberikan arifah, keluhuran, dan mendapatkan sifat somadiyah. Jangan kena rutinitas, karena ustadz di musola ya marah-marah. Siapa yang tadarus entar Ramadan dikasih THR, ya. Semua itu hayawan, ya, tidak. Kita sadari puasa itu justru membangun benteng yang kita perlu untuk 11 bulan kemudian kita pakai, kita gunakan, kita jalani hidup ini. Allah memberikan bekal kekuatan di Ramadan itu. Karena sebetulnya kita menjalani hidup ini yang kita perlukan adalah kekuatan rohani untuk menghadapi takdir apa yang akan Allah berikan selama 11 bulan. Itu latihan umum. Itu sebab kenapa di dalam tasawuf ya, dianggap satu madrasah yang sangat mulia, karena latihan-latihannya memang dilatih di situ. Katakanlah agama ini ada Islam, ada ihsan, ya, puasa, sholat dan semua, dan ibadah yang disyariatkan. Maka ihsan inilah melatih agar dia beradab ketika melakukan ibadah itu, benar ketika kita melakukan itu, ya, melakukan ibadah dan melakukan hidup ini. Nah ini dan satu lagi halaman 59, ya, bahwa orang yang berpuasa seperti yang kita jelaskan bahwa dia masuk surga nanti pintunya lain, pintunya khusus, Rayyan, Roy, ya. Royan itu dalam bahasa Arab minum yang menghilangkan dahaga. Dimana orang kalau sudah sampai kepada roy, artinya kedahagaan karena minum yang sudah hilang dahaganya. Yang kalau sudah hilang dahaganya dikasih minum lagi nggak mau, udah nggak mau. Kita nyiram tanaman, kalau memang udah keserap air semua, jangan disiram terus, nanti rusak tanamannya, itu sudah rai namanya. Begitu juga binatang, minum tuh sampai air terus masuk ke seluruh tubuh, udah mengisi semua, berhenti. Begitu juga kita, kalau udah selesai, udah
cukup. Roy. Nah, orang sufi rupanya punya istilah bahwa rohani ini kalau pikiran disebut mazhab. Kita menyerap pendapat orang, mengikut pendapat orang, mengambil pendapat orang, namanya kita bermazhab kepada dia. Tetapi mengambil rohani melalui kudwah kepada orang disebut masyrab, minuman. Bila sudah sempurna maka roy. Dan orang yang berpuasa akan masuk ke bab royan, akan mendapatkan kesempurnaan minuman jiwa. Nah, maka dari situlah puasa itu betul-betul menciptakan manusia yang luhur, ya, mampu mengalahkan selain dirinya yang akan Allah ciptakan. Dan itulah rahasia kekhalifahan manusia. Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Engkau wakilku, engkau nanti yang mengendalikan gunung, lautan, daratan, dan engkau juga yang mengendalikan semua binatang, engkau juga yang mengendalikan kehidupan ini, ya, semua manusia. Kita dapat rezeki dari manusia, kita dapat ilmu dari manusia, dan semuanya, ya. Maka ada satu hadis, al khalqu iyalullah, katanya. Kita pernah menerangkan itu. Makhluk itu adalah keluarga Allah. Artinya makhluk itu adalah yang sangat memerlukan kepada Allah. Aqrabuhum anfa'uhum li'iyalih. Orang yang paling dekat dengan Allah, yang Allah jadikan dia untuk menjadi khalifahnya, sehingga memberikan manfaat kepada semua. Yang paling banyak memberikan manfaat itu paling dekat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah hakikatnya yang memberikan. Nah, itulah orang yang luhur, dan itu puasa. Salah satu latihan untuk mencapai ketinggian. Maksudnya ketinggian itu kedekatan, karena kan posisinya secara logik Allah itu tinggi, luhur, di atas. Maka kita juga mendapatkan rif'ah, sehingga tidak sama, di samping tidak sama dengan yang lain, dia tinggi, dan juga dengan makhluk-makhluk lain dia tidak akan dikalahkan, ya, karena latihannya adalah puasa. Yang terakhir, puasa hayatus sufi kulliha. Puasa itu adalah kehidupan orang sufi sepenuhnya, ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kenapa dikatakan puasa itu kehidupan orang sufi? Sebetulnya semua, sholat juga kehidupan orang sufi, ya, semua. Nah, cuman lebih banyak ini puasa, karena puasa lebih kepada tazkiyah, tarbiyah, tadrib, latihan, maslak tarbawi, ya. Simbol puasa menurut orang sufi, mereka membuat satu istilah-istilah yang menjelaskan tentang perjalanan rohani. Itu diambil dari puasa. Coba di dalam puasa ada riyadhah, ada mujahadah, apa? Kurangi makan. Puasa itu mengurangi makan. Karena ntar maghrib makan, cuman siang kurangi. Gitu. Sehingga makan sekali. Maghrib doang, sahur makan dikit. Kalau maghrib, kalau buka 3 korma, ntar sahurnya 3 korma. Bukan 3 korma ongkoh sama 3 piring ongkoh. Nah ini, waduh, ini namanya buka ongkoh, sahur ongkoh. Jangan-jangan nggak ngerti ongkoh apa ya? Ya. Silahkan ukur sendiri sedikit itu seperti apa. Karena kalau kebiasaan banyak 3 piring, maka cukuplah sepiring setengah. Kalau yang banyak bagi dia sepiring setengah, maka 7/4. Kalau dia banyak nyemut, kan lain-lain kan anunya, tangkinya kan. Dia lain-lain tangkinya. Kalau yang tangkinya 2 piring, sepiring. Kalau tangkinya cukup sepiring, setengah piring, begitu.
Itu relatif, silahkan, yang penting kurangi agar tidak bahaya. Ya. Di dalam puasa, di dalam mujahadatun nafas itu ada qillatul kalam. Kenapa? Gibah kalam, namimah kalam, hasud kalam, dusta kalam, marah kalam. Ya, qillatul kalam. Makanya kalau marah jangan diucap. Caci maki aja dalam hati. Udah selesai. Mulut tutup atau lakban, caci, setan, babi, iblis, kurang ngajar. Udah, tapi dalam hati. Malaikat enggak bisa nulisnya. Ngapain tuh bocah ya? Nggak bisa nulisnya malaikat. Lagi zikir kali katanya gitu. Ya. Tapi ada malaikat khusus yang memang bisa dengar zikir, nggak bisa dibohongin. Malaikat penulis nggak bisa, kudu nanya tuh sama malaikat, ngapain dia? Zikir. Oh, zikir. Makanya kata Nabi dalam hadis qudsi, akhlak itu rahasia Allah yang malaikat la yaktubuhu wa la yufsiduhu syaiton. Malaikat nggak bisa menulis berapa ini keuntungan ibadahnya, dan iblis nggak bisa ngerusak. Karena itu akhlak itu sirrun min asrarillah. Maka orang sufi mengatakannya asrar. Selalu Allah simbolnya di puasa itu wa ana ajzibih. Nggak ada yang tahu, saya itu urusannya. Maka jika orang yang memiliki kerohanian, saya urusannya. Coba kenapa akhirnya Ramadan dapat Lailatul Qadar? Ya. Lailatul, apa arti Qadar? Nanti kita ada makalah kecil tentang apa rahasia Lailatul Qadar. Ada 2-3 lembar. Ya. Kalau punya kesempatan kita baca. Lailatul Qadar, apa artinya Qadar? Malam? Malam? Enggak kedengeran, malam apa? Kemuliaan. Iya. Qadar ini maknanya azim, agung, malam yang agung. Wa ma qadarullah qad maqdura. Tidak ada yang mampu mengagungkan Allah. Takdiro. Tidak ada yang mampu mengagungkan Allah sebenar-benar keagungannya. Jadi qadar itu agung. Nah sekarang yang saya tanya, yang agung itu malamnya atau orangnya? Orangnya. Ya. Yang agung itu orangnya, bukan malamnya. Kalau malamnya dapat semua. Malam kapan? Suruh cari katanya tuh. Itu rahasianya tuh, siapa yang agung maka dapat. Cari di tanggal ganjil. Itu sebab orang sufi memandang bahwa ibadah itu simbolik. Kenapa nyuruh ganjil? Ya, orang kalau ibadah nas, udah 21, 23, 25, terus merasa, wah Lailatul Qadar gua. Gitu. Ya. Ini ada ungkapan begini, shoma naharuhu qoma lailuhu. Salat malamnya, puasa siangnya. Yang puasa siang kadang-kadang nggak pakai lailuhu, qomal lail, soman nahar, soman naharu qomal lailu. Malam sembayang, siang puasa. Yang sembayang, yang puasa siang, malam atau orangnya? Ya. Lailatul Qadar, malam agung. Yang agung orangnya atau malamnya? Orang yang telah melakukan puasa seperti yang digambarkan ini, dia azim. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka orang yang ibadah dan beramal dengan keagungan jiwa rohani itu
Satu perbuatan khairum min alfi syahr. Ya. Makanya beda. Sekarang bujang ama yang udah kawin, sholat bareng, pahalanya itu banyakan yang udah kawin. Alhamdulillah. Coba ini bukan hitungan matematik. Ini perkara hubungan orang kepada Allah. Karena orang kalau udah kawin banyak bebannya. Kan, tetapi masih sembahyang. Berarti sembahyangnya beda dengan orang yang bujang yang belum ada pikirannya. Ya sekalian ngatain. Gitu. Lah kan bujang mikirin apa coba? Ya cuma sholat Allah. Tapi yang udah berkeluarga, ya anak, bini, kredit, ya bayar listrik, bayar air, bayar rumah, mertua sakit. Waduh, banyak. Allahu Akbar, gede pahalanya tuh. Kalau dia sanggup tetap berhubungan kepada Allah. Ya. Begitu juga orang yang ibadah dengan khusyuk, dengan penuh haya, dengan penuh sidik, dengan penuh yakin. Lain sama kita yang sholat Allah. Ingat kudungan, ingat THR, ingat. Bagaimana coba mau itikaf besok? THR belum, aduh, THR. Ya. Akhirnya datang ke Kiai Ubay, mau minum teh Pak, katanya. THR katanya gitu. Ada aja tuh nanti tuh. Ya. Ini ibu-ibu juga nggak biasanya manggil Ibu Hana teh katanya. Manggil teh. Ya. Itu pikirannya tidak ke sana. Ya. Tetapi ibadah kepada Allah dengan segenap keagungan ini. Maka Imam Junaidi pernah ditanya, "Ya Imam, apakah Anda mendapat Lailatul Qadar di bulan Ramadan?" Apa beliau bilang? "Setiap hari saya mendapat Lailatul Qadar." Semangat Ramadan dibawa dalam kehidupan sehari-hari, maka selalu mendapatkan balasan itu. Dan banyak dalil-dalil itu dalam agama. Ya. Tentu dengan istilah yang berbeda, tetapi tetap maknawiyahnya itu. Ya. Karena tasawuf itu untuk mendapatkan ma'anil wasli wal qurbi, maknawiyahnya. Nah, maka kehidupan orang sufi itu seperti puasa. Kurang makan, kurang minum, kurang dalam rangka membangun rohani, bukan menyiksa tubuh. Bukan. Ini ada orang sufi dia nggak puasa dia puasa mau punya ilmu kanuragan, ilmu hikmah, bukan. Itu dukun 100%, tidak ada hubungannya dengan tasawuf. Ya. Nah, maka ada dan bahkan betul kecenderungan untuk tidak makan sampai akhirnya memilih puasa. Sayyidatuna Aisyah, istri Rasulullah, ketika Rasulullah wafat, dia memilih puasa dahar, puasa setiap hari. Ya. Karena dia yang meriwayatkan bahwa aku melihat Nabi puasa itu seolah-olah nggak mau buka. Ya mungkin giliran ke rumah Sayyidatuna Aisyah, Nabi puasa. Gitu. Ya, mungkin di istri yang lain Nabi nggak puasa kali, asal datang ke rumah Sayyidatuna Aisyah puasa. Jadi akhirnya kayaknya puasa mulu dah, nggak mau buka Nabi gitu. Sehingga itu dia lihat, maka dia amalkan ketika Rasulullah SAW wafat. Dan hampir anak cucu beliau yang perempuan itu banyak yang puasa dahar. Sayyidatuna Zainab, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Nafisa, Sayyidatuna, ya. Karena puasa adalah yatasib bisifatin somadiyah. Ya, karena ada cara membaca
membaca cara menjadi wali, wali puasa mulu, ada orang puasa pengen jadi wali. Nah ini kacau ya. Bukan untuk membangun sifatun somadiyah, untuk yaktasib kepada semua sifat-sifat mulia, akhlak mulia. Nah ada kisah di halaman 61 itu, Sayyidatuna Nafisah ihtadarat wa hiya sha'imah fa alzamuha al-fitra fa qalat wa ajaba li mundu salasina sana as'alullah an alqahu wa ana sha'imah fa aftirul an hadza la yumkin, katanya. Beliau ihtadarat, sakit keras, sudah menjelang wafat. Ya, kemudian orang memaksa untuk dia buka. Kata beliau, sungguh aneh. Aku 30 tahun berpuasa agar ketika aku mati bertemu kepada Allah dalam keadaan aku matinya puasa. Sekarang kamu menyuruh saya buka. Sungguh tidak mungkin. Lalu kemudian beliau berqasidah, isrifu anni tabibi wa da'uni wa habibi zada bi syauqi ilaihi wa gharami wa nahibi. Ya, isrifu anni, tinggalkan aku. Kok ini artinya salah itu? Usirlah dariku dokterku, bukan. Tinggalkan aku, biarkan aku bersama dokterku, sebetulnya begitu. Biarkan aku bersama dokterku. Wada'uni wa habibi, biarkan aku bersama kekasihku. Zada bi sauki, rinduku semakin bertambah kepadanya, cinta dan kasihku kepadanya semakin bertambah. Gitu. Artinya jangan disuruh buka, biarin saya lagi bersama kekasih hati di sini. Akhirnya baca suratul An'am, kemudian di akhir lahum darussalam inda rabbihim wa hum waliyuhum bima kanu ya'malun, wafat terus. Nah, maka Imam Ja'far Shadiq berkata, puasa yumitu muradan nafsi wa syahwatat taba'. Puasa membunuh keinginan, kemauan nafsu dan syahwat tabiat. Nah, pada saat itu wa fihi safaul qalbi, jernih hati, wa taharatul jawarih, karena lapar, haus, ya, kering, panas, itulah yang mensucikan tubuh dari bekas-bekas dosa. Dosa itu dari mata, dari mulut, dari telinga, dari pikiran, dari perut yang dimakan, dari tangan melakukan keburukan, kaki melangkah keburukan, semua penyakitnya dibuang ke hati. Umpama jantung yang penuh dengan saham. Apa saham itu? Lemak. Jadi tidak sehat. Nah, terhijab. Secara medis juga, kalau jantung orang kegemukan kan, jantungnya tertutup dengan lemak, maka tidak sehat kehidupannya. Begitu juga kalau hati itu seperti empang, dan anggota tubuh ini adalah seperti salurannya yang semua kotoran bermuara di hati. Nah, ketika puasa semuanya dibersihkan, maka safaul qalbi terjadi, hatinya jernih. Inilah kesempatan, definisi yang pertama tadi, peluang untuk batin agar menyongsong datangnya sifat-sifat dekat kepada Allah, yaitu sifat somadiyah. Ya. Sehingga orang puasa memakmurkan zahir batin, membaca Al-Quran, batinnya. Ya. Kenapa dikatakan puasa bulan bonus? Dia sedang melakukan sesuatu yang rahasia antara dia dan Allah, dan murni karena Allah. Tidak makan, tidak minum, tidak jima, tidak berkata buruk, tidak ghibah, tidak marah, bla 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 bla. Lalu kemudian baca Quran, lalu kemudian sholat, lalu kemudian bersedekah. Ini amalnya berbeda, menjadi sama tingginya dengan balasan puasa. Itulah kenapa kemudian disimpulkan Lailatul Qadar. Bukan gak ngapa-ngapain, puasa tidur baik, makan banyak, ghibah jalan,
lalu tiba-tiba tanggal 21 nyari siapa? Orang dia tidak agung, nggak punya malam agung. Nah, ketika dia puasa, menjauhkan makan, minum, bicara buruk dan lain sebagainya, melawan tubuhnya, nafsunya, hawa nafsunya. Nah, kemudian rohaninya terbuka. Disitulah dia baca Quran, disitulah dia ibadah, disitulah dia baca kitab, disitulah dia sholat malam, disitulah. Nah, letih-letih tidak makannya itu, hausnya itu membakar lemak-lemak, kalau istilah tubuh, lemak-lemak rohani. Uap rohani. Coba kamu makan banyak itu gulanya, uapnya naik ke otak, itu ngantuk, udah. Sebetulnya rohaninya itu sebab lapar, ya, itu menjadi lambang tasawuf. Kata Imam Junaidi, ma akhadtu hadzal ilmi anil qil wal qal walakin anil ju' wa suhbati ahlil kamal, katanya. Aku mendapatkan tasawuf ini bukan karena mengaji, tetapi karena lapar. Lapar jadi sampel melawan hawa nafsu. Ya. Satu lagi, kita istirahat setelah ini. Aqsamus Syam, pembagian puasa. Puasa dibagi 3. Ini berdasarkan tingkatan secara umum lah ya. Saum menurut mereka dibagi 3. Pertama, saumul abdan. Pertama, saumu al-abdan. Kedua, saumu al-arwah. Ketiga, saumu anil wujudi bi asri. Ini bukan ada 3 macam puasa. Kita disuruh pilih puasa yang mana, bukan. Ini bukan pilihan. Ya. Ini adalah tingkat orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa ada puasa badan. Ini tidak makan, tidak minum, ya, dan tidak jima. Dari dari fajar sampai maghrib, guru. Gitu. Kalau orang puasanya sampai di sini saja, berarti dia tetap gibah, dusta. Sehingga menurut para ulama, orang-orang salihin, orang-orang sufi, dia tidak puasa. Dia hanya puasa menurut dia. Mungkin ini termasuk hadis kam min shaimin laisa min siyamihi ilal atsy wal ju'. Puasanya cuman makan minum doang ditahan, udah. Yang lainnya enggak. Artinya tidak mendapat wa ana ajzibi, tidak mendapat fa innahu li. Sama puasa orang untuk diet, untuk slim, untuk membuat muka cerah, kan puasa juga. Ya. Kenapa puasa mukanya jadi cerah? Karena kalau puasa makanan kurang sehingga darah akan bersih dan akan berjalan lancar dan akan kurang. Dengan begitu muka tuh pucat putih, cerah. Ya. Kalau kebanyakan makan, udah apa aja dimakan itu darahnya hitam, mukanya juga serem jadinya. Lama-lama bengkak mana tuh mukanya, kebangetan serem. Ini saumul abdan, puasa badan. Nah, lalu mereka juga saumul arwah, tidak dusta, dia jauhkan, tidak ghibah, tidak namimah, tidak marah,
Ya, itu puasa ruh, dan melakukan dan menjauhkan dosa-dosa, baik itu perkataan dan perbuatan. Ya. Namun ada lagi puasa yang tingkat tinggi. Ini puasa dari wujud semua. Dia puasa untuk Allah, bukan untuk yang lain. Itu makin sama maknanya dengan as-saumu li wa ana ajzi bih. Gitu. Nah, ini sebetulnya yang begini ini umpama orang sekolah kelas 3, ya. Kalau orang kelas 1 belum kelas 2, belum kelas 3. Tapi kalau orang kelas 2 udah kelas 1 tapi belum kelas 3. Kalau orang kelas 3 berarti udah kelas 2 dan kelas 1. Bukan disuruh milih lu mau kelas berapa. Lu mau puasa apa nih? Apa ke puasa? Kan kebanyakan orang-orang di luar menilai orang sufi ketika membagi am, khos dan khawasul khos. Ada sholat khusus, ada sholat umum. Marah. Orang sufi bikin syariat sendiri karena ada sholat khusus. Ya. Yang dimaksud mereka memang yang dimaksud mereka ada dua. Satu, ada makna begini tadi, kelas. Yang kedua, ada semangat sholat dibawa kepada kehidupan di luar. Kita sholat itu kan nggak boleh batal karena ngomong, nggak boleh batal karena gerak, nggak boleh batal karena keluar yang membatalkan. Hidup ini jangan batal. Ngomong, gerak, syar'i dan adab kepada Allah. Itu mereka mengatakan semangat sholat yang diambil ke dalam kehidupan sehari-hari. Bukan ada sholat khusus. Sampai saya pernah ditanya, itu orang sufi ada sholat khusus, dia berapa rakaat? Astagfirullahaladzim. Ya. Saking ku nggak mau bacanya buku tasawuf. Itu juga, lu kata siapa? Kata ustadz saya. Lu tanya sama ustadz lu sana. Ya. Kalau kata buku, sini bukunya. Nah kata ustadznya, ya tanya sama ustadznya. Bener apa enggak? Nah ini puasa ada 3. Kita halaman 69. Wa amma saum anil wujudi bi asrih. Ya. Yang lain baca aja sendiri ya. Yang pertama dan yang kedua. Amma saum anil wujudi bi asrih. Fa huwa saumul anbiya wal mursalin wal warisatu minas siddiqin wal auliya'il muqarrabin. Ya karena ini dibaca takut nanti salah pengertiannya, salah pemahamannya. Apa maksudnya puasa dari makhluk secara keseluruhan? Ya. Adalah puasa nabi, puasa para rasul, puasanya para aulia. Mereka diumpamakan orang yang sibuk dengan pekerjaan sesuatu, misalnya harta. Dia sibuk ngurusin harta, maka tidak sibuk dengan yang lain. Ya. Jadi kesibukan orang kepada Allah, tidak kepada yang lain, diumpamakan oleh Al-Imam Ibn Arabi seperti orang yang sibuk dengan harta. Ya. Apapun untuk harta. Dia nggak mikir yang lain, yang penting dia dapat harta. Seperti itu ilustrasinya. Nah, sehingga apabila dia sibuk hanya Allah saja, maka yang lain tunduk. Jadi masalah puasa dari selain Allah itu masalah asyuhul. Masalah kesibukan, bukan pikiran, kesibukan hati. Ya. Antum di sini kalau hatinya lagi gundah, ini sampai sore juga nggak dapat apa-apa ini di sini. Ya. Hatinya mikirin utang belum bayar. Ya, itu suhul tuh. Ya. Maka hati ini nggak bisa sibuk kepada Allah, nggak bisa. Kalau tidak punya cahaya sifat-sifat mulia itu, nggak bisa. Yang bikin kita sibuk kepada Allah itu di jiwa ini, jika di dalam kita ada sidq,
ada ikhlas, ada sabar, ada ridha, ya, ada syukur. Itu sifat-sifat itu yang ya, karena hidup aktif. Ingatnya ingat hati, ya, sibuknya sibuk. Apapun yang dia lakukan dengan kesibukan ini, yaitu Allah. Nah, itu maksudnya puasa dari selain yang wujud ini, makhluk ini. Ya. Lihat syair yang dikatakan oleh seorang sufi itu. Sehingga mereka begini, jika di dalam hatiku terlintas selain Allah, batal puasanya. Ya. Itu puasa apa dia? Apakah puasa 30 hari di bulan Ramadan? Tidak, dia terus. Puasa yang ketiga ini seumur hidup. Termasuk Ramadan, ya apalagi. Makanya orang seperti ini kalau datang bulan Ramadan, itu Ramadan tidak memberikan pertambahan apa-apa kepada rohaninya, kecuali menambahkan pahalanya saja. Karena memang Ramadan itu memang bulan pahala. Ya. Namun pembangunan rohaninya memang sudah tinggi. Jadi dia tidak mendapat tambahan pembangunan rohani apapun kecuali pahala. Ya katakanlah dia udah kaya banget, cuman dia nambahin hiasan-hiasan dikit lah di rumahnya. Gitu. Simpenannya di bank udah banyak banget. Ya. Jadi dia tetap perlu Ramadan untuk menambah pahala. Nah, ini puasa yang ya, mereka ini. Makanya itu yang mereka mengatakan shaumud dahr. Boleh jadi bukan puasa badan, artinya puasa dari selain wujud Allah. Tidak boleh ada di hatinya selain Allah. Nah, terutama ketika Ramadan. Nah, maka lihat apa perkataan mereka. Wa in khatarat li fi siwaka iradatun ala khatiri yauman hakamtu biriddati. Ya Allah. Wa in khatarat li fi siwaka iradatun, itu iradah ya, jangan aro, itu ada hamzahnya di atas. Jika terlintas satu keinginan padaku fi siwaka, tentang selainmu, ala khatiri, menjadi lintasanku, yauman, sedetik pun. Yauman memang artinya sehari, maksudnya ya, di hari itu mau pagi, mau dohor, mau asar, artinya sedetik. Disebut kul maksudnya juzu. Sedikit pun, sedetik pun kalau aku terlintas selain engkau, hakamtu biriddati, aku hukumkan keluar dari agama. Karena agama bagi dia adalah hub, syuhud, itu agama bagi dia. Salat mesti hub, puasa mesti hub. Kalau melakukan ibadah ini untuk yang lain sedetik pun, maka itu murtad secara rohani. Ini mungkin dosa untuk dia lah. Coba fikih aja mengatakan begini, dosa menurut fikih nih, dosa itu pertama kabair, iya kan? Terus yang kedua saghair, yang ketiga makruhat, yang keempat khilaful aula. Ini fikih, ini tetap dosa pun ada tingkat-tingkatannya. Pertama dosa besar. Dosa besar apa ini? Dosa besar ini yang ada hadnya di dunia. Potong tangan, takzir, gebuk, dijilid, dirajam. Ini besar. Saghair yang tidak ada hadnya. Makruhat, yang makruh lah. Ya. Orang yang sudah menjauhkan kabair, menjauhkan saghair, dia mulai berpikir dosanya di makruh. Kalau juga makruh, dia sudah hindari, bagi dia dosa kalau tidak melakukan yang prioritas di saat itu.
dosa, rasanya dosa. Dan dilanjutkan oleh orang sufi, masih ada lagi ru'yatul hasanat. Berarti kan orang kalau sudah hidupnya disiplin dan dia melakukan dalam skala prioritasnya selalu tepat, berarti ini orang sudah soleh banget. Nah, maka dosanya pada saat itu yang dia rasa tersiksa, ru'yatul hasanat. Apa? Menyaksikan kalau dia soleh. Astagfirullahaladzim, itu bagi dia dosa. Karena yang besar udah dihindarin. Kalau kita makan, kalau belum melakukan dosa besar, rasanya belum berdosa. Dosa kecil mah nggak dipikir. Ini tingkatannya kan masih rendah. Itu mah dosa kecil, terakhir istighfar hilang, coba itu. Itu nggak boleh begitu. Ya. Makanya akhirnya apa kata mereka? La saghirata ma'al istighfar. La saghirat la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Dosa gede enggak jadi gede kalau minta ampun. Dosa kecil jadi gede enggak jadi kecil kalau dia menganggap remeh. Itu dosa tuh. Nah, orang yang tingkatnya dosanya hanya melihat kebaikan, kalau menganggap remeh jadi besar. Wa yahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kamu anggap remeh, di sisi Allah agung. Maka para wali itu dosanya kalau lupa Allah nangis. Sampai dia ngomong begini, kalau aku melanggar syariatmu, aku bisa minta mohon ampunannya dan engkau memberi ampunan. Kalau aku lupa kepadamu, bagaimana minta ampunnya? Ya. Nah, ini orang puasa pun ada puasa yang tinggi, yang puasa dari hatinya tidak boleh ada yang lain. Itu bini boleh mesen sama laki, bang, puasa ya bang, ya. Anin nisa kulluh gitu. Puasa dari semua perempuan, artinya jangan ada yang lain di hatimu. Itu puasa dari semua makhluk, tidak ada yang lain di hatinya kecuali Allah. Kalau ada, murtad. Ya. Ini murtad tanda kutip istilah mereka. Lalu Imam Ibnu Arabi mengatakan aju'u wala asumu. Lapar doang enggak puasa. Kenapa? Fa inna nafsi tunazi'uni ala ajri siyami. Karena nafsuku itu mempertikaikan pahalanya. Ya Allah, puasa ini pahalanya gede, masih pengen pahala. Itu bukan puasa, itu lapar. Palau panaita ajirataha atau palau funiyat ajiratuha laqulna bi ijabis siyami wa bil qiyami. Kalau urusan pahalanya sudah dibuang, baru bisa kita katakan dia wajib puasa, wajib qiyam. Nah, maka para aulia ini yang puasa di sini nih, ya. Kan kalau puasa ini, puasa badan, ketika diperintahkan oleh Nabi, sumu liru yatihi, waftiru liru yatihi. Mereka puasa kalau udah ngelihat bulan. Mereka sembahyang kalau sudah ngelihat bulan. Tapi orang puasa di sini sumu liru yatillahi waftiru liru yatillah. Bahkan dalam hadis man soma wa man qama Allahumma shalli ala sayyidina man soma ramadhana man qama ramadhana, kan itu soma dan qama artinya saum dan qiyam. Nah, itu karena dua-duanya li ru'yatihi. Kapan qiyam? Waftiru li ru'yatihi. Ketika dia melihat Allah, buka. Ketika dia melihat Allah, puasa. Artinya puasa mereka bukan untuk pahala karena syuhud. Ya, begitu juga buka karena qiyam.
Fa innal abda abdullah ma lam yakun fi nafsihi hadapun li rami. Hamba adalah hamba Allah selama tidak ada tujuan di dalam dirinya yang lain kecuali Allah. Lalu apa kata Imam Abdul Karim juga? Siyami huwal imsaku an ru'yatis siwa wa fitri anni nahwa wajhika raqi'u. Puasaku adalah mencegah dari memandang selain Allah. Bukaku, inni raqi'un nahwa wajhik. Aku tunduk sujud ke arah engkau. Artinya melakukan sesuatu hanya karena engkau itu buka. Syekh Muhammad Al-Burhani, fa inni sawwamun 'anil ghairi was-siwa. Saya puasa dari selain Allah. Binuri nara wa syaitani ghullat. Dengan cahayaku maka bersinar dan setan diikat. Nah, ini dengan istilah lain, kalau dalam istilah orang sufi ini saumus sa'ah. Namanya saumus sa'ah. Kenapa? Karena ada hadis kursi itu. Ma wasa'atni ardi wala samai walakin wasa'ani qalbu abdiyal mu'min. Bumi langit tidak meliputiku. Artinya bumi ini tidak mampu diberi amanat oleh Allah untuk sabar, ridha, syukur, wara, memaafkan, melakukan ibadah, bertanggung jawab kepada makhluk ini. Ditanya di akhirat, nggak mau, nggak sanggup. Yang sanggup adalah manusia. Maka manusialah khalifah. Itu. Nah, maka di dalam jiwa manusia jangan ada isi selain Allah. Karena selain manusia diciptakan untuk kita. Kenapa jadi kita melakukan sesuatu untuk selain kita? Nah, ini yang dimaksud sa'ah. Dan dia itu puasa, dan latihannya Ramadan itu. Jangan lapar haus karena selain Allah, tapi karena Allah. Nah, maka ujiannya bahwa dia lapar dan dahaga karena Allah, dia boleh menjaga lidahnya dan lain-lainnya. Seperti yang di hadis itu, seperti hadis yang sudah kita baca. Ya. Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah ila yada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak menjaga lidahnya, maka Allah tidak perlu dengan puasanya. Pasyamuhum halaman 75. Tarkul kainati wal wukufu indal awamiril ilahiyah syauqan wa mahabbatan wa dhullan lillah wa ta'atan li janabihil ali. Puasa mereka meninggalkan kainat. Di dalam hatinya tidak ada yang lain. Tidak, dibuang semua alam ini dan berdiri di depan perintah Allah dengan penuh kerinduan dan cinta serta taat kepada keagungan Allah. Merekalah hamba Allah yang hak, khalifahnya yang sidik. Karena mereka terus mendidik nafsunya, memberikan pengetahuan kepada akalnya, dan membersihkan hatinya dari selain Allah. Akhirnya dia menjadi pimpinan di alam dunia ini, dan kemudian dia beruntung di alam akhirat nanti. Tujuannya apa? Maq'adu sidqin inda malikin muqtadir. Tempat yang jejak di sisi Tuhannya, tidak goncang. Orang jika dekat dengan Allah tidak goncang. Nah, inilah puasa tiga golongan orang yang berpuasa, 3 kelas. Ya, ini 3 kelas orang yang berpuasa secara umum. Nanti secara rincinya ya kita baca di berikutnya insyaallah. Silakan. Jam 1. Insyaallah jam 1 kita istirahat dulu. Nah, ini sedikit ya nanti ya. Tapi sedikit ini ya ada di yang bagian pertamanya nih, dari awal ini agak
ya perlu perhatian yang banyak, perlu perut kenyang ya. Habis ini makan kenyang nanti. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.